Hai teman-teman, aku Finani Sastiawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus Surabaya. Ngomong-ngomong, bagi yang nonton nih, ada nggak ya yang sama kayak aku? Nah, kalau ada boleh komen nih di bawah. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal komunikasi, kenapa ya banyak orang yang menganggap bahwa kenapa harus belajar ilmu komunikasi dan apa fungsinya, serta ngapain cuman ngomong aja perlu belajar gitu tuh. Tapi mereka tidak tahu ya betapa sangat luasnya wawasan di ilmu komunikasi ketika kita belajar lebih mendalam tentang arti ilmu komunikasi sesungguhnya. Komunikasi, perempuan, dan juga tentang pendidikan. Nah, teman-teman banyak ya sekarang di 2024 atau sekian canggihnya teknologi, banyak sekali wanita yang kini memiliki peran yang lebih sehari-harinya dia itu bisa usaha sendiri. Ada yang mungkin kesehariannya itu dia itu habiskan untuk waktu di kampus, mengikuti organisasi. Mereka yang bisa membagi waktunya untuk berkuliah dan juga untuk bekerja. Cewek itu harus berpendidikan tinggi nggak sih? Ujung-ujungnya di dapur juga. Kasih alasan kuat dong, kenapa cewek harus berpendidikan tinggi? Sebenarnya banyak sekali ya alasan-alasan yang dapat kita lontarkan kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, semua sudah menjadi takdir kehidupan oleh Tuhan kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan berusaha dan terus berjuang demi masa depan kita. Di tahun 2024 dan sekian perkembangan tahun-tahun berikutnya, tidak ada kata lagi bahwa wanita itu lemah ya, wanita itu selalu di bawah laki. Maka dari itu pentingnya kita untuk melawan argumen-argumen orang yang salah menilai bahwa perempuan itu harus selalu di rumah dan di dapur. Terus berkarya, serta kita tetap untuk maju sebagai kaum perempuan yang dapat menginspirasi, menggerakkan orang sekitar, dan juga membawa perubahan bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Salah satu menjadi perempuan terhebat adalah mereka yang memilih untuk menjadi wanita karir. Ya, seperti yang aku bilang di awal video, bahwa hidup itu tidak akan ada yang tahu ya. Jadi bagaimana nanti alur perjalanan kita juga sebagai wanita harus menyiapkan diri terhadap kita sendiri dengan cara kita dapat bekerja. Dengan bekerja, kita juga selain mendapatkan wawasan, kita juga dapat bersosialisasi dan dapat mengembangkan potensi kita. Banyak nih di Indonesia sekarang perempuan-perempuan tuh udah bekerja ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahwa perempuan muda membuktikan bahwa mereka itu terlahir untuk menjadi sosok yang hebat. Mereka meluangkan waktunya untuk bekerja, mengejar karir, mengejar pendidikan. Nah, jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mengalah bagi setiap diri seorang wanita, setiap diri seorang perempuan yang ingin mengejar cita-cita mereka, keinginan mereka, dan mengembangkan karya-karya mereka. Jadi kita nggak perlu gengsi lagi untuk menunjukkan bahwa kita itu juga harus terus mengejar pendidikan untuk tetap menjadi perempuan yang layak sebagai perempuan yang terus merasa mempunyai kehormatan, dan perempuan juga dapat menjadi memimpin ataupun dapat menginspirasi banyak lain orang di sekitar sana. Mungkin tergantung dari relasi-relasi yang kita dapat, mereka tuh open buat kita atau enggak.
Jadi sebenarnya tuh kayak itu kan harus juga mencakup komunikasi dengan baik antara sesama ya. Karena kan kalau misalkan miskomunikasi itu kan masih banyak sekali. Nah misalkan kayak di organisasi kayak di kampus itu kan rata-rata kan pasti ya banyak cowok cewek, akhirnya kan jadinya kayak bersatu sih, kayak misalkan akhirnya menjalin dengan hubungan dengan baik ya. Apa sih yang kamu dapat dari mengikuti organisasi di kampus? Kayak misalkan kamu akhirnya bisa akrab sama universitas berbagai yang ada di Jawa Timur misalnya. Yang utama sih yang didapat sih pengalaman ya, banyak pengalaman yang mungkin belum kita lakuin, yang belum kita rasain selama kita sekolah SMA atau SMP. Jadi kita dapatnya di sini. Jadi ya apa namanya ya banyak sedikit tuh pasti dapat pengalaman. Terus di dalam sebuah organisasi itu kan pasti ada cewek. Kira-kira masih ada nggak sih kayak seorang misalnya ketidaksetaraan gender pada sebuah organisasi, kayak misalkan cewek nih dalam sebuah acara nih ya, bikin acara terus ceweknya itu disuruh kayak kamu kan cewek, kamu tuh harus ngebersihin, kamu kan cewek, kamu harus masak, kamu bagian konsumsi. Ada nggak sih? Apa semua itu harus gabung jadi satu, harus gotong royong? Banyak yang kayak gitu, tapi untungnya di dalam organisasi yang aku jalani ini kita nggak mandang seperti itu. Jadi semua kita sama rata, nggak ada yang harus kamu cewek, kamu cowok tuh nggak ada. Jadi di apa namanya di luar sana itu kan berarti kan nggak berfokus pada ketidaksetaraan gender saja, tapi mereka juga akhirnya bisa bersatu karena itu tadi mengikuti sebuah organisasi dan pengembangan bagi diri kita sendiri. Hai teman-teman, nah ini adalah salah satu buku yang lagi aku suka banget ya, salah satu koleksi buku yang aku punya, yaitu adalah Ada Serigala Betina di Dalam Diri Setiap Perempuan. Nah ngomong-ngomong soal serigala, teman-teman kan pasti menganalisis bahwa serigala itu adalah hewan yang pemberani ya. Bener banget nih, kita di 2024 kita juga perlu menjadi dan harus menjadi wanita yang pemberani. Tapi pada diri kita sendiri kita juga harus mengeluarkan atau menyuarakan pendapat kita sendiri. Terus kita juga harus memberikan ruang pada diri kita sendiri dan juga harus memotivasi diri kita untuk menjadi perempuan yang meretas budaya patriarki di Indonesia. 2024 kita harus memiliki pemikiran bahwa perempuan itu juga harus menjadi manusia yang bersosialisasi di luar. Kita juga harus menjadi perempuan yang memiliki potensi pada diri kita sendiri. Salah satunya aku termotivasi pada buku ini karena ini adalah mengajarkanku untuk menjadi wanita yang bisa memberikan ruang terhadap diri kita dan juga bisa membuat kita nyaman menjadi perempuan yang hebat.